Moderator Mas siapa ini? Mas Wisnu. Oke, silakan. Mas Wisnu dan Bapak Daya sebagai tokoh masyarakat budaya di Singasari dan Bapak Santoso. Oke, monggo. Persilakan Mas. Dan nanti apa yang dirembuk sesuai dengan misi kita yaitu cangkruan. Nah, ngopi bareng. Tapi jangan lupa ini untuk para penonton ya, pengunjung yang sudah hadir, saya ucapkan selamat malam dan terima kasih ya di Cafe Opa. Nah ini ya. Ayo Mas Wisnu, monggo Mas Wisnu. Dan juga saya panggil untuk senior kita yaitu Bapak kita Cak Badi. Siapa lagi? Kepala Desa Randu Agung yang akan memberikan ya tepuk tangan para pengunjung. Oke ya, ini ya, ini malam ini kita akan mengupas sejarah itu berdirinya Mbah Batalas Randu Agung iki opo ceritane. Nah ini biar nggak lupa untuk anak-anak kita, masa depan kita. Ini yang perlu kita tukarkan bahwa ini loh ya perjuangan Mbah Batalasnya Desa Randu Agung. Dan cuma bukan hanya Randu Agung saja, nanti di wilayah Singosari khususnya di Malang Utara ya bisa nanti ya kalau menginginkan potensi dan keadaan situasi yang ada di Malang Utara. Ya ini ya. Pertama kali saya ucapkan selamat malam Mas Santoso. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Ya, dan juga Bapak kita Cak Badi, Kepala Desa Randu Agung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Selamat malam Bapak Kades. Selamat malam. Selamat malam. Alhamdulillah. Penonton semuanya semoga sehat selalu ya, banyak rezekinya. Terima kasih. Oke. Dan selanjutnya ini di samping Bapak Cak Badi, Cak Dayat. Oke, selamat malam pemirsa di Malang Utara, khususnya juga di Singosari, Lawang, Jabung, Kumpang dan lain-lain Luar Malang biasa. Utara. Oke. Kita jumpa dalam acara Cak Kamsi. Oke. Kita akan ngobrol banyak hal. Oke. Oke. Dan selanjutnya yang terakhir siapa dia? Inilah Cak Wisnu. Cak Wisnu adalah sebagai tokoh juga dan juga sebagai lembaga yang luar biasa yang mengawal ini dari Liraya ya ini ya, teman-teman dari media juga yang hadir dan undangan ya ini yang sudah hadir, saya ucapkan selamat malam. Jangan lupa dinikmati kopi hitamnya sambil cangkruan. Terima kasih Mas David. Oke. Masih bertemu lagi dengan masyarakat Malang Utara di acara Cak Kamsi. Mantap. Nah, oke. Dan ini langsung dari moderator Bapak Santoso. Monggo persilakan. Mulai hari ini ya, mulai malam ini akan dikupas dengan sejarah berdirinya Randu Agung. Monggo. Cak Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat semuanya ya. Waalaikumsalam. Ada di luar sana maupun yang lagi ikut live di sini. Oke, hari ini kita tayangan perdana ya untuk Cak Kamsi ini ya. Apa sih Cak Kamsi ini sebenarnya ya kan? Kita perjelas dulu sedikit aja tentang Cak Kamsi. Ini adalah cangkruan ala kampung Singasari. Ya. Di sini kita akan membahas isu-isu yang terkini, mungkin ada isu-isu yang lagi in ya, bisa kita bahas di sini nanti. Sejarah juga, ya. Kali ini kita mengambil tema tentang sejarah, ya. Sejarah desa-desa yang ada di wilayah Singosari ini ya. Tentunya ini Singasari ya, karena Singasari ini awalnya kan dari kerajaan ya dulu ya. Ya luas. Dulunya luas, satu negara, kemudian mengecil-mengecil jadi kecamatan. Nah, untungnya nggak jadi desa. Nah gitu. Nah ini menarik sekali itu kita kupas agar
anak cucu kita itu tahu tentang desa, sejarah desa-desa yang nantinya pasti akan mengenal dirinya dan lingkungannya. Iya, betul. Ya. Kali ini kita akan langsung tanyakan ya dengan Pak Badi ini ya, Cak Badi ya. Kita mengambil tema awal ini terkait sejarah desa Randuagung. Ya, dulunya ini Pak Badi ya. Menurut cerita dari kakek saya ini ya, saya ini kan Singosari ya, bahwa sebelum jadi Randuagung itu desa ini bernama Kaligede. Nah, ini bisa dikupas tuntas untuk Cak Badi ya, karena sudah membawakan buku tentang Singosari ini ya. Oke, silakan Cak Badi. Baik, Monggo. terima kasih. Kebetulan Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengawali suatu diskusi tentang desa-desa di Singosari. Awalnya adalah untuk Desa Randuagung, dan saya mempunyai pedoman, yaitu sebagai untuk dipegang sebagai kita sebagai sumber ya. Ini ada buku sejarah Singosari, Kecamatan Singosari. Jadi buku ini di dalamnya ada semua dari desa Randuagung sampai ke Ujung Tirto. Jadi 17 desa itu ada. Semua ada di sini ceritanya, semuanya sudah tertulis di sini. Barangkali ada teman-teman yang ingin mengetahui desa saya itu kayak apa, bisa nanti menemui saya dengan meminjam buku ini atau membicarakannya. Jadi terkait dengan desa Randuagung, dulu memang desa ini namanya Kaligede. Jadi saya ambil gerpean ini supaya tidak salah. Jadi dari Provinsi Jawa Timur dulu memiliki banyak sekali tempat yang keren ya. Jadi tahun 1880 ketika itu ada seorang Wedono atau bupati yang namanya Simolewo Aris Japanan. Simolewo Aris Japanan ini tertarik dengan adanya sayembara yang diadakan oleh Kabupaten Malang, yaitu untuk memperebutkan Dewi Purbosari. Nah, iya. Jadi awal cerita itulah sehingga nanti muncul ketika Simolewo Aris Japanan ini dalam perjalanannya, dia adalah seorang yang gagah perkasa. Jadi mulai dari cerita ini kita mulai dari Lawang ya. Dari Lawang itu ketika dia masuk di Lawang, Simolewo ini dengan pasukannya dengan mengendarai kuda, itu di sana, di situ di Sumber Waras namanya Buk Glendeng itu ada sungai. Ya, sungai itu biasa kalau sungai itu adalah strategi perang ya. Untuk strategi perang itu untuk menghalau. Jadi ketika Simolewo lewat di situ disampaikan, ojo lewat ini. Nah itu, tapi dia mau masuk saja. Akhirnya diurak-urak ya sama masyarakat. Akhirnya desa itu namanya Kalisurat. Oh, ya, Kalisurat. Ya, Lawang nih. Masih Lawang ya. Ketika sampai perjalanannya itu memang disampaikan oleh masyarakat Kabupaten Malang ini, sampaikan ojo mrini cak, sampean itu tidak dikehendaki. Tapi Simolewo tetap saja melaksanakan itu. Itu namanya, itu diilingno, nama diilingno. Makanya desa itu namanya Desa Meling. Ya, itu akhirnya desa itu namanya Desa Meling ya. Dari Desa Meling itu mengingatkan itu, dia masih berjalan terus. Akhirnya masyarakat menghalau lagi, ngurak-ngurak ya. Nah saat itu ngurak-ngurak dia naik kuda, dia naik kuda, jarannya bedal. Bedal itu apa? Bedal, Melayu, pokoknya Melayu. Itu kalau bahasa Indonesia itu jalannya
kudanya ini ya Ya pokoknya lari bukan berat. Lari. Nah, akhirnya kota itu namanya Bedali. Ya Bedali. Sampai peperangan ya, pertikaian. Ketika salah satu punggawa itu kena tombak lah ya istilahnya gitu ya. Terus dicuci di sungai itu. Berdarah itu ya. Ketika darahnya, akhirnya darah itu dicuci itu, desa ini diberi nama Kali Gede. Oh begitu. Kali Gede. Asal usulnya Kali Gede itu ya. Iya. Singkat cerita, ketika masih dikejar oleh masyarakat, artinya iya dia lari ke arah selatan ya, ke tempatnya ini Yonkap sekarang. Iya. Ke timur ya. Di situ dikejar-kejar, akhirnya dia mendengarkan suara bret gitu. Itu memang kudanya mungkin kelelahan atau apa, ngentut itu ya. Kudanya kentut Pak ya. Ya, di sana itu akhirnya dia kasih nama Gunung Bret. Nah, itu masih ada yang ada di Abang Tembak. Itu nanti Gunung Bret. Ya. setelah itu dia juga lari karena dikejar orang, sembunyi karena kecapean dan sebagainya, akhirnya berhenti, tidak diketahui, tapi di situ ada namanya, dia sudah tersesat di situ dan tidak keluar, akhirnya mungkin meninggal, dan di situ ada bau bangkai lah. Itu namanya gunungnya sekarang ini Gunung Gondomayit. Gunung Gondomayit. Itu singkat ceritanya seperti itu.